Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 20 Januari 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memimpin kami, menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak menerima dan mempelajari firman-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Berada di bawah perikop hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut,
juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Renungan kita pagi ini diberi judul Kekuatan di Balik Luka. Matoto moe anna bangke. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, di dunia yang serba cepat ini, banyak orang berusaha menutupi luka mereka. Media sosial penuh dengan senyum, tetapi di balik layar banyak hati yang lelah, kecewa, dan merasa tidak berharga. Kita sering berpikir bahwa kekuatan berarti tidak pernah terluka. Ada luka menganga yang berharap untuk disembuhkan. Namun Yesaya 53 menunjukkan sebaliknya, bahwa justru dari luka Tuhan menghadirkan kesembuhan dan keselamatan. Yesaya menubuatkan tentang hamba Tuhan yang menderita. Ia ditolak, dihina, dan disiksa, tetapi ia tidak membalas. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, pada ayat yang kelima. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus yang menanggung dosa dunia di kayu salib. Lukanya menjadi sumber pemulihan bagi kita. Dalam penderitaannya, kita melihat kasih Allah yang tanpa syarat. Bapak Ibu, hamba Tuhan tidak mencari pembenaran diri. Ia tetap setia menjalani panggilannya, karena tahu bahwa melalui pengorbanannya, banyak orang akan diselamatkan. Dalam hidup kita seringkali Tuhan juga memakai luka untuk membentuk hati agar kita belajar berempati, sabar, dan rendah hati. Bapak Ibu terkasih, ketika kita terluka, jangan buru-buru menutupinya dengan membalas. Bawalah luka itu kepada Kristus. Biarlah kasih dan pengampunannya menyembuhkan, lalu menjadikan luka itu berkat bagi sesama yang juga terluka. Jangan takut pada luka. Di tangan Tuhan, luka bukan akhir, melainkan jalan menuju pemulihan. Sebab oleh bilur-bilur Kristus, kita disembuhkan untuk menjadi pembawa kasih dan pengharapan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Akan luka kami yang ditanggung Kristus di kayu salib sehingga kami boleh dipulihkan. Terima kasih ya Bapak untuk pengorbanan-Mu. Bapa dalam surga, biarlah lewat luka yang kami alami di dunia ini, kami boleh dibentuk untuk makin serupa dengan Kristus. Kami boleh belajar berempati bagi sesama kami yang terluka. Kami boleh makin bergantung kepadamu, Sang Tabib yang agung, yang akan memulihkan setiap luka yang kami alami. Bapa dalam surga, pada pagi ini kami rindu berdoa khusus untuk saudara, untuk rekan kami Jesslyn Rombe Allo dan segenap keluarga besar. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan segenap keluarga atas berpulangnya ayah terkasih pada Selasa pagi kemarin. Tuhan kiranya menyertai Jesslyn dalam perjalanan dari Bogor ke Makale. Biarlah boleh tiba dengan selamat di sana dan boleh saling menguatkan segenap keluarga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan yang kami alami masing-masing. Pulihkanlah kami ya Tuhan, tuntun tiap-tiap kami untuk melewati dan menyelesaikan, biar semuanya boleh seturut kehendak-Mu.
Kami juga berdoa untuk Opa dan Oma dalam masa-masa usia indah mereka. Tuhan kiranya berkati dan lindungi mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh terus menjadi teladan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah. Tuhan kiranya sertai mereka, biarlah mereka boleh mempersiapkan masa depan mereka dengan penuh sukacita dalam pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan kiranya menyertai kami sepanjang hari ini dalam menyelesaikan tugas kami masing-masing. Biarlah kami boleh melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syafaat kami yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap luka yang kita alami. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.